Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi azas teknik kimia. Kemarin kan kita udah belajar tentang dimensi dan satuan. Sekarang kita akan belajar tentang konversi satuan. Apa itu konversi? Konversi itu artinya mengubah. Nah, sebelum kita belajar tentang konversi satuan, kita akan membahas dulu soal yang sebelumnya. Ini kemarin tentang ons, dia termasuk dimensi massa. Kemudian dekade, dia masuknya dimensi waktu. Rankine itu masuk dimensi suhu. Grain atau butir, di nama lainnya ini adalah butir, dia masuk dimensi massa. Kemudian yard ini masuk dimensi panjang. Lalu Reaumur ini masuk dimensi suhu. Gram masuk dimensi massa. Miliampere ini kuat arus. Kilomol ini jumlah zat. Dan terakhir sekon itu dimensi waktu. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah grain dan gram. Ini suka ketukar ya cara nulis gram dengan grain. Jadi mulai sekarang kalau nulis gram itu harus G saja tanpa R. Kalau ada R itu artinya grain, bukan gram. Nah, sekarang kita masuk ke konversi satuan. Syarat untuk mengubah satuan dimensinya harus sama. Misalnya gini, satuan meter nih. Mau kita ubah ke milimeter. Kita tahu meter adalah dimensi panjang. Milimeter juga dimensi panjang. Karena dimensinya sama, maka ini bisa kita ubah. Sekarang kalau dari yard mau diubah ke hari. Yard itu adalah dimensi panjang, sedangkan hari itu adalah dimensi waktu. Nah, karena dimensinya berbeda, maka tidak bisa kita ubah, tidak bisa dikonversi. Nah, di sini ada tabel konversi satuan. Kalian bisa lihat, bisa juga cari di Google, banyak ya. Ada yang termasuk dimensi panjang, dimensi massa, dimensi tekanan, dimensi energi, dimensi waktu, dan dimensi gaya. Kalian bisa lihat sendiri. Waktu dulu sebelum masuk SMA udah pernah kenal ini kan ya, tangga metrik yang katanya yang paling atas itu kilo, kemudian hekto, bawahnya deka, lalu satuannya. Nah, satuan di sini bisa satuan gram atau mungkin liter atau mungkin meter ya. Jadi kalau misalkan pakai satuan gram berarti kilogram. Kalau pakai hekto berarti hektogram. Kemudian dekagram. Lalu gram. Kemudian ada desi, senti, mili. Berarti kalau di sini desigram, sentigram, miligram. Kalau pakai meter berarti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi satuan di sini bisa diubah-ubah, tergantung satuan yang sedang dikonversi itu satuan apa. Nah, kita ingat kalau naik, misalkan dari miligram ke kilogram, maka itu dibagi. Kalau turun, itu dikali. Nah, sekarang untuk mempermudah perhitungan, kita coba pakai tabel metrik. Misalnya ada soal 1000 gram, ini berapa kilogram? Berarti di sininya gram ya. Kita taruh 1000 gram. Nah, kalau ke sini ke kiri itu dibagi, kalau ke kanan dikali. Misalkan 1000 gram berapa kilogram? Berarti nolnya kalau ke kiri berkurang, jadi 100, sini 10, sini 1. Kalau ke kanan nolnya bertambah. Kalau di sini ada 3, nolnya berarti sini 4. Terus nambah lagi jadi 5. Nambah lagi jadi 6.
begitu. Sekarang misalkan 100 cm berapa kilogram? Berarti kita mulai dari sini ya. 100 cm. Kalau ke kanan berarti nolnya bertambah, ke kiri berkurang. 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001. Semoga bisa dipahami ya. Masuk ke contoh soal. Yard berapa kaki? Kita ingat yard itu termasuk dimensi panjang. Berarti kalian harus lihat tabel untuk dimensi panjang. Nah, di sini 1 yard itu 3 kaki atau 3 feet. Cara mudahnya, kita tulis ulang beserta satuannya. Kemudian, nah di sini kita buat per, ya. Lihat, kita patokannya yang ini nih. 1 yard, 3 feet. Nah, sebetulnya 4 yard ini adalah 4 yard per 1. Ya. Jadi, untuk memudahkan, yard yang ini, lihat ke satuan. Jadi, ingat kepatokannya ya, 1 yard itu 3 feet. Yard yang di sini, karena soalnya ada di atas, berarti pengerjaannya tulis di bawah. Jadi yang jadi patokan, satu yard sama dengan 3 feet. Jadi karena di soal yardnya di atas, berarti 1 yard yang ada di tabel taruh di bawah. 3 feet taruh di atas. Jadi berapa nih? Yard dengan yard bisa dicoret. Tinggal 4 kali 3. Satuan yang tersisa adalah satuan feet. Jadi 4 kali 3, 12. Satuannya feet. Atau 12 kaki. Sekarang bagaimana yang ini? 21 kaki itu berapa yard? Kita tulis soalnya. 21 kaki. Atau bisa juga ditulis 21 feet. 21 feet dikali per. Sama seperti tadi, 21 feet itu sebetulnya 21 per 1. Nah, yang jadi patokan masih sama, masih 1 yard sama dengan 3 feet. Berarti, karena feet di sini di atas, di soalnya kan feetnya di atas. Berarti 3 feet yang ada di tabel, taruh di bawah. Terus, 1 yard, taruh di atas. Jadi yang harus diingat, yang kita tulis di sini adalah yang ada di tabel, berdasarkan tabel. Berapa nih? Feet dengan feet bisa dicoret, sisanya 21 kali 1, satuannya yard. Lihat di bagian bawah masih ada angka. Dibagi 3. 21 bagi 3 itu 7, satuannya yard. Berikutnya, 10 yard ini berapa sentimeter? Yard tadi masih ke dalam satuan panjang, berarti kita lihat lagi tabel satuan panjang. Nah, masalahnya di sini, yard ini nggak ada sentimeter, adanya milimeter. Kalau milimeter ke sentimeter kita bisa pakai tabel ya. Tapi untuk yard ke sentimeter kita harus melalui ini dulu. Nah, coba dilihat, 1 yard kan 3 feet, 1 feet 12 inch, 1 inch 25,4 mm. Berarti di sini ada 3 kali konversi. Kita tulis ulang, 10 yard dikali, lihat tabel yang ini. 1 yard sama dengan 3 feet, berarti 1 yardnya di bawah, 3 feetnya di atas. Kemudian naik ke sini. 1 feet sama dengan 12 inch. Karena feet sebelumnya ada di atas,
Maka feet berikutnya di bawah 1 feet 12 inch. Berikutnya karena inch ada di atas, kita lihat ini ya. Inch ada di atas, maka inch yang ada di tabel taruh di bawah. 1 inch 25,4 mm. Jadi berapa nih? Yard hapus, feet coret, inch coret. Kenapa atas bawah gini? Biar bisa dicoret. Lihat yang di atas angkanya ada apa aja? Ada 10 kali 3 kali 12 kali 25,4. Satuan yang tersisa milimeter. Lihat di bawah ada apa aja? Yang tersisa ada 1 kali 1 kali 1. Nah, 10 kali 3 kali 12 kali 25,4 kalian hitung pakai kalkulator. Hasilnya 9,144 mm. Berikutnya, milimeter ini kita ubah ke sentimeter pakai tabel. Wah, ini ketutup ya. Ini meter nih. Sentimeter. Awalnya kan ini ya 9,144, berarti taruh di sini 9,144. Kalau ke kiri berarti dikurang. Jadi 0,9144. Mundur ya komanya. Kemudian 0,09144. Jadi jawabannya 10 yard sama dengan 0,09144 cm. Berikutnya, 15 kg ini berapa ons? Nah, kita lihat ons di sini adanya gram. Jadi kalau mau ke kilogram, gram ke gram kan kita bisa pakai tabel ya. Kita pakai tabel aja dulu. Kilogram, hektogram, dekagram, lalu gram. Di sini 15 kilo berarti 150, 1500, 15.000. Berikutnya baru kita ubah dari 15.000 gram, ini berapa ons? Lihat di tabel. Nih. 1 ons itu 28,3495 gram. Berarti kita tulis ulang dulu soalnya. Dikali, nah karena gram ada di atas, maka gram yang ini yang ada di tabel kita taruh di bawah. 28,3495 gram. Yang atasnya 1 ons. Berapa nih? Gram sama gram dicoret ya. Jadi yang di atas 15.000 kali 1 ons. Yang di bawah 28,3495. 15.000 dibagi 28,3495, hasilnya kalian hitung pakai kalkulator 529, nah di sini ada 4 angka ya, 1 2 3 4. Berarti komanya juga 4 angka. 10,9, kalau di kalkulator itu 8 6 bla bla bla. Karena butuh 4 angka, karena di sini lebih dari 5 nih, angka 6. Karena lebih dari 5 kan. Maka angka 8-nya naik. Jadi 529,1099 ons. Berikutnya kita bisa menghitung pakai kalkulator. Nah, di sini kalkulator ada macam-macam, ada kalkulator standar seperti ini yang biasanya ada di handphone kalian. Juga bisa diubah ke scientific. Bedanya standar dengan scientific, di sini ada log, ada misalnya ada x, eksponen, kemudian ada trigonometri, ada sin, kostan, kemudian ada grafik, ada programmer, ada mata uang. Mata uang ini harus terhubung ke internet ini. Ya, ada macam-macam mata uang dari berbagai negara. Kemudian ada
volume, ini satuan-satuan volume, kemudian ada panjang, misal coba ya dari kilometer kubah ke sentimeter, misalnya 45 kilometer itu sama dengan 4.500.000 cm. Atau mau kita ubah ke inci, dia langsung otomatis ubah ke kaki, seperti itu. Silahkan dieksplor sendiri kalkulator di HP masing-masing. Berikutnya, kalian coba kerjakan latihan soal. Coba kerjakan di buku, pakai caranya setelah itu upload ke Google Classroom atau bisa juga diupload ke Edi Ajar. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.